والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat itu gugur dosa-dosa. Belum selesai. Jadi aminnya simpan dulu. Jadi puncak rahmat Allah itu, puncak kasih Allah itu ternyata saat diberikan kepada seorang hamba itu bentuknya bukan dunia, bukan harta, bukan kedudukan, juga bukan pengetahuan. Puncak rahmat Allah ketika diberikan pada seorang hamba itu adalah ampunan dari dosa-dosa. Karena itulah ketika seorang hamba merasa berlumur dosa sehingga menyimpulkan rasanya itu agak jauh dari surga, rasanya malu untuk minta ampun sama Allah karena merasa banyak dosa begitu terkumpul. Dalam situasi itu, sifat Allah yang sempurna rahmatnya disebut Rahman, sempurna kasihnya disebut Rahim. Itu menegaskan kembali kepada hamba yang menyimpulkan tadi supaya tidak putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Itu ada di Quran surah ke-39 Az-Zumar di ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul firalkan Muhammad SAW. Jadi terjemahan sekarang agak mulai bergeser. Kalau dulu katakan, sekarang viralkan. Karena orang sekarang manusia akhir zaman senang yang viral-viral. Kalau sudah viral, di share, like and subscribe. Wah, jadi tinggal like ayat ini, share kemudian subscribe. Qul firalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Duhai hamba-hambaku semua tanpa kecuali. Jadi di sini menggunakan kata alladzina disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran, dan itu mencakup semua aspek dan gender terkait manusia, mau laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang bernama manusia pasti punya potensi berbuat salah. Itu ya. Jadi tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna sepanjang manusia. Bukan nabi, bukan rasul yang punya sifat maksum, dijaga dari salah, itu berpotensi berbuat salah. Jadi percuma kalau mencari kesalahan orang lain, Bu. Kalau suami ibu pernah salah, berarti suami ibu manusia. Kalau ibu ingin mengharapkan pasangan yang tak pernah salah, silahkan nikah sama malaikat. Ada banyak pilihan, malaikat Israel ada. Kan di antara makhluk Allah yang tidak pernah salah cuma malaikat kan? Ya, tahu dari mana ya? Ya. Quran surah 66 ayat yang ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu dicipta oleh Allah dari cahaya bahannya, materinya cahaya takwa. Takwa itu sifat selalu baik. Jadi malaikat tidak pernah kenal maksiat, tak kenal salah, dan mengerjakan tugas sesuai dengan tupoksi. Karena itu ibu cari keterangan, pernahkah malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak akan ditemukan. Pasti sempurna. Itu sifat malaikat. Nah, nanti lawannya setan. Setan itu tidak pernah kenal benar. Karena itu dalam Quran malaikat disebutkan 88 kali, setan disebutkan 88 kali untuk menunjuk keberlawanan ini. Nah, manusia itu ada potensi benar, kadang berbuat salah. Dalam kesalahan itu jangan pernah menyimpulkan bahwa Allah tidak akan pernah menerima kita untuk kembali. Jangan pernah menyimpulkan bahwa Allah akan mengabaikan seakan-akan tertutup peluang surga. Kalau berada di posisi itu artinya sedang dikuasai oleh pengaruh setan. Karena hanya setan yang menyimpulkan saya salah. Itu poinnya. Nah, di titik itu pun Allah dengan kasihnya yang dalam itu masih memberikan keadilannya untuk menyelamatkan hambanya. Jangan sampai berada dalam situasi yang dikuasai oleh setan.
Maka diturunkanlah kemudian ayat ini pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam viralkan kepada hambaku yang merasa banyak bersalah. Dan bahkan sebagian menyimpulkan kayaknya dosanya sudah terlampau banyak deh. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat di situ artinya ampunan. Dari mana taunya? Teruskan ayatnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh aku tegaskan, Allah akan mengampuni semua dosa apapun yang pernah dikerjakan sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah, pertanyaan saya, kenapa saya buka dengan rahmat? Ibu kalau masuk masjid doanya bacanya apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya? Baik yang di dalam masjid juga yang di luaran, ya, saat ini insya Allah terdengar suara saya. Saat kita memasuki masjid, melangkahkan kaki apa? Kanan kan? Baik, lalu doa yang dibacakan Allahumma ftahli abwaba, ya Allah mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu untukku. Nah, pintu tertingginya itu ampunan dari dosa. Karena itu ketika Allah mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu menggugurkan dosanya, menghilangkan kebiasaan buruknya. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222 di ujungnya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai orang yang senantiasa mengoreksi diri untuk terus menjadi orang baik. Bentuknya tawab. Tawab itu sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Sudah tahu salah, kadang dikerjakan lagi. Gibah itu salah tidak, Bu? Salah. Tapi masih kadang didiskusikan kan? Oh ya, kan? Saya enggak, Ustadz, bagus, enggak kayak ibu itu tuh. Nah, kan? Nyambung ya. Nah, poinnya adalah kalau seseorang pernah berbuat salah tapi dia mau terus memperbaiki sehingga menjadi saleh dan saleha, di saat dia menemukan titik perubahan pada dirinya, turunlah cinta Allah kepadanya. Kalau cinta Allah sudah turun, maka terjaga dia dari ujung kepala sampai ujung kakinya untuk selalu bersikap dalam kebaikan. Itulah rahmat Allah yang sempurna yang diberikan pada seorang hamba. Dan itu tiada lain tempatnya kecuali di masjid. Di mana? Di masjid. Nah, di dalam masjid itulah kita membuka, kemudian melangkahkan kaki kanan, mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini penting saya sampaikan supaya masuk keluar masjid itu ada perbedaan. Kalau kita paham tentang doa ini, maka jangan disia-siakan ketika masuk. Ustadz belum datang, acara belum dimulai, Anda sudah ada di dalam, sholat 2 rakaat, duduk, koreksi diri, muhasabah. Jadi begitu kemudian keluar terjadi perubahan. Itulah berkahnya masjid. Makanya ibu kalau nggak percaya, masuk masjid itu tenang, tenang sekali. Coba tadi saat masuk kan, rasanya beda kan dengan masuk rumah sendiri. Tenang, duduk nyender ke tiang dekat AC, tidur aja. Itu poinnya. Yang ingin saya katakan, pertemuan ini dan kapanpun ibu memiliki kegiatan di masjid, di pengajian apapun, itu ciri keberhasilannya ketika kembali dari masjid, keluar dari masjid, keluar dari tempat mengaji, terjadi perubahan pada diri kita masing-masing, menjadi lebih baik lagi. Baik. Pantun bahasa Sunda. Pak Abu gaduh mitoha di Kota Kembang. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Yuk udah mulai yuk. Ibu kelihatan Bu ini? Yuk cakep. Belum saya tulis udah kelihatan. Yuk kita mulai ya. Di pertemuan lalu kita ada kurang lebih 3 serial membahas tentang Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibunda kita tercinta dari sekian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita meneruskan melanjutkan ke ibunda kita tercinta yang lain,
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Zainab radhiyallahu taala anha, Sayyidah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu taala anha, dan yang lainnya. Kita akan sedikit ambil subtopik pembahasan penting, karena dari akar inilah nanti kita akan mengerti tentang karakter istri-istri Nabi. Ya, saya akan ambil poin penting ini dulu tentang fitrah perempuan dalam Al-Quran. Dari situ nanti kita akan tempatkan ibu menjadi perempuan sampai berapa tahun sampai hari ini, apakah sudah mengenal jati dirinya atau belum ketika Allah menciptakannya. Sebagai seorang perempuan, ditarik fungsi sebagai seorang anak nanti, sebagai seorang istri, ibu, lantas ke nenek. Nah, nanti dikumpulkan semua itu role modelnya di istri-istri Rasulullah SAW. Itulah sebabnya saya pernah sampaikan kenapa Rasulullah SAW diizinkan oleh Allah menikah lebih daripada 4 istri, dan hanya beliau yang diizinkan. Karena seluruh istri beliau mewakili karakter-karakter perempuan di muka bumi ini. Ya. Jadi kalau ibu nanti sudah selesai, dan selesai kita menjabarkan seluruh karakter istri Nabi, Anda cepat simpulkan kira-kira cocok dan sesuainya dengan yang mana. Nanti kita akan bahas, ibu akan temukan. Ada yang suka masak di sini? Ada. Istri Nabi pun ada yang hobi masak. Nanti saat memasak seperti apa contoh karakter masaknya istri Nabi, yang ketika masak itu tiba-tiba suami menjadi senang. Usianya lewat 70 tahun bu, tapi kalau bikin adonan itu bisa colek-colekan sama suami dan masih manggil sayang. Ya, dicolek-colek sayang, tik gitu. Ibu-ibu yang sudah 70 tahun kapan manggil sayang terakhir kali? Gitu ya. Itu ada sesuatu yang penting yang bisa dipelajari. Contohnya nanti satu kasus. Ada yang senang fashion, tampilan, busana. Ya, ibu ada yang senang menjahit, kan? Ada yang senang busana, ada nanti role modelnya. Ada yang senang mengordinir pengajian, bahkan sampai ngajar. Ada yang ke situ. Tapi jangan sampai mengordinir pengajian tak paham apa yang dibahas. Nanti babnya pun ada lagi. Nah, mengumpulkan karakter itu hanya bisa dipahami dengan baik kalau ibu secara pribadi mengetahui tentang fitrah penciptaan dirinya. Itu yang coba kita turunkan dalam Al-Quran, seperti apa Allah mendeskripsikan dalam Al-Quran lewat firman-Nya tentang perempuan. Jadi kita jeda sebentar topik tentang istri-istri Nabi, lompat subtopik sekali ini saja tentang fitrah perempuan dalam Al-Quran. Sepakat? Ya. Tinggal sepakat ya, kalau tidak saya pulang. Bismillah. Fitrah perempuan dalam Al-Quran. Baik, sudah? Saya lebih senang menggunakan kata perempuan. Bisa ada kata wanita, tapi saya lebih senang perempuan. Wanita itu ada yang mengkiaskan dengan singkatan wani ditata gitu, ya. Nah, sedangkan itu hanya bahasa saja, tapi saya memilih hal yang mungkin bisa lebih mudah dan nyaman untuk disampaikan. Kadang memilih diksi itu penting, memilih kata itu penting. Di dalam Islam itu ada ilmu namanya balaghah. Di balaghah itu ada 3 cabang ilmu lagi, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Ma'ani itu seni memilih kata. Kadang-kadang yang disampaikan benar, tapi diksinya itu menyinggung, maka pesannya pun tidak akan sampai dengan baik. Ya, fitrah perempuan dalam Al-Quran. Catat suratnya. Saya hari ini bawa kitab khusus untuk saya tunjukkan. Saya tadi di jalan sempat beberapa hadis saya turunkan. Nanti catatannya insya Allah saya teruskan ke Sab Muslimah supaya setiap ibu dapat kesimpulan intisarinya ya. 1. Bismillah. Quran surah kedua dulu, ayat 35. Nanti saya bacakan ulang. Kedua, Quran surah ke-31 ayat ke-20. Maaf, surah ke-20 30 ayat 21. Surah ke-30 Ar-Rum ayat 21. 3. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 1.
4, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Terakhir 5, kita ambil 5 saja. Quran surah ke-49 ayat 13. Saya ulangi. Pertama, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 35. 2, Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21. 3, Quran surah keempat An-Nisa ayat yang pertama. 4, Quran surah 7 Al-A'raf ayat 189. 5, Quran surah ke-49 Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah? Baik, nanti hadisnya saya susulkan. Baik, kita mulai dengan bahasan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-35. Sudah ya? Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Ada ayatnya? Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tolong di highlight pada kalimat wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Oke? Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannah. Nah ini saya kotaki ya, pelan-pelan. Saat mula Nabi Adam alaihissalam dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia untuk membedakan dengan malaikat dan jin yang telah tercipta sebelumnya. Tolong fokus, kajian kita ini agak serius karena saya ingin menyampaikan berupa ilmu, bukan yang lain. Jin, malaikat itu sudah lebih dulu dicipta oleh Allah sebelum hadirnya manusia. Dalilnya di Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-27 itu tentang jin, 28-nya manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin dicipta sebelum penciptaan manusia, bahan dasarnya berbeda dari api yang menyala-nyala. Jelas. Kemudian ayat 28-nya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Setelah malaikat itu hadir sebelum jin, jin ada, baru dicipta manusia. Disebutkan dengan nama Bashar. Tolong highlight ini, namanya Bashar. 35 kali kalimat ini disebutkan dalam Al-Quran. Bashar. Setiap hari Jumat kita diminta merenungkan sifat Bashar ini sepekan sekali. Di surat Al-Kahf ayat 110 yang terakhir, Qul innama ana basyarum mithlukum. Sudah. Nah, manusia pertama yang dicipta ini lantas diberi nama oleh Allah dengan nama Adam. Jelas? Baik, nama Adam pertama disebutkan di Quran surah kedua ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ini manusia pertama diberi nama siapa? Adam. Adam. Adam saja ya, tidak pakai tambahan. Bukan Adam Jordan atau Adam Philip yang lain-lain, Adam saja. Sudah? Baik, ini nama yang mewakili dari materi penciptaan. Min adimil ardi asalnya. Adimil ardi maksudnya bagian dari lapisan tanah. Yaitu bedanya dengan jin yang dicipta dari api yang menyala, kemudian malaikat dicipta dari cahaya. Sedangkan Adam dicipta dari apa? Bagian lapisan tanah. Ini penting diketahui, nanti kalau lain waktu kita ngaji lagi tentang manusia, kita akan terangkan sifat tanah yang melekat pada manusia. Ya, ada yang bersih, ada yang bercampur, yang kotor dan sebagainya. Itu kita simpan dulu. Ini baru ketemu Adamnya. Adam laki-laki perempuan? Baik.
Dah ya, karena dari nama dan kata ganti yang menunjuk kepada Adam, ini menunjukkan Adam laki-laki. Sudah. Nah, saat kemudian Adam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga sementara. Jadi bukan surga yang akan kita tempati kelak. Bukan ya. Ini tempat sementara bagi Adam tinggal supaya Allah mengenalkan situasi tempat yang Adam akan beraktivitas di dalamnya, yaitu di bumi. Nanti ada perintah, ada larangan, ya, yang jadi persoalan yang menggoda ini makhluknya, begini caranya, diperkenalkan sebelum turun. Sehingga saat turun ke bumi, Adam sudah mengerti tugas apa yang dijalankan, apa larangannya, tantangannya apa, kalau mau sukses apa yang harus dilakukan. Tempat itu disebut dengan Al-Jannah namanya. Apa namanya? Ya, itu yang sering kita terjemahkan dengan surga, tapi tolong catat, bukan surga yang akan kita tempati nanti. Karena bedanya, di surga sementara Adam itu sebelum turun ke bumi, itu masih ada perintah dan larangan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam silahkan nikmati semua yang ada di sini. Wala taqraba, tapi jangan dekati hadhihi syajarah, pohon yang ini. Ada perintah, ada larangan. Di surga kelak kita kemudian masuki insya Allah, itu sudah nggak ada perintah, nggak ada larangan lagi, semua kenikmatan. Ya, jadi ibu jangan masih membayangkan kalau di surga masih ada pengajian. Ah, saya di surga pengen tahajud, terlampau soleh namanya. Ya, baik. Nah, saya ingin teruskan, saat akan diperintahkan oleh Allah untuk menempati tempat training sementara Al-Jannah sebelum turun ke bumi, maka diinfokanlah ada pasangan yang akan menemani kehidupan itu. Dan kata pasangannya menggunakan kata zauj yang dulu pernah saking detailnya saya terangkan. Wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Ini saya kotaki. Wakulnya, kenapa saya tidak kotaki ini? Karena saya akan tunjukkan betapa tinggi dan istimewanya perintah ini. Dan demi keagunganku, sedikit kita belajar bahasa Arab, Bu. Kalau kita baca Al-Quran, ada kalimat begini ujungnya, na panjang. Dan kata gantinya kalau kembali kepada Allah, misal inna anzalnahu fi lailatil qadar, kan pakai na panjang ya, itu disebut namanya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Kalau bahasa bebasnya, informasi yang disampaikan itu begitu penting sampai saking pentingnya Allah menyampaikan itu dengan menunjukkan keagungan zatnya. Menerjemahkannya, hei, demi keagunganku, aku sampaikan ini yang begitu penting untukmu. Jadi kalau ibu temukan di Quran ngaji ada kalimatnya na, artinya informasi yang disampaikan begitu penting, tidak biasa dan istimewa. Saya ingin tekankan, ketika Allah menyebutkan kata zauj di sini dan sakinah, itu memberikan kesan bahwa kehidupan sakinah dan keberpasangan itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang tidak biasa. Ini poinnya. Di dalamnya ada laki-laki, di dalamnya ada perempuan. Pemahaman yang kedua, ketika Allah menciptakan Adam laki-laki, menciptakan perempuan yang kelak nanti kita kenal dengan nama Hawa, nanti saya kisahkan, itu pun memberikan kesan istimewa. Jadi jangan ibu simpulkan bahwa, maaf, cuma laki-laki yang istimewa, tidak. Perempuan juga istimewa. Saking istimewanya digunakan oleh Allah ta'zimun nafsi, keagungan dirinya untuk menunjukkan keistimewaan penciptaannya. Karena terkait perempuan yang kita bahas, saya khususkan pada aspek fitrah perempuan saja. Maka di titik pertama ini saya ingin tekankan, ketika Allah kemudian memilih kelahiran dari rahim seorang ibu, keluar misalnya laki-laki, keluar perempuan, maka jangan banyak mengeluhkan apapun, karena apa yang telah Allah tetapkan itu istimewa untuk kehidupan kita. Jelas? Lahir perempuan, alhamdulillah. Lahir laki-laki, alhamdulillah. Nanti saat masuk materi kehidupan rumah tangga, saya akan bahas lebih jauh. Tapi singkatnya begini,
kalau terlahir satu anak dengan gender apapun yang dilahirkan, itu pasti membawa sifat khusus untuk melengkapi kebahagiaan di rumah tangga. Karena itu tidak ada satupun anak itu yang sifatnya sama, pasti beda. Ibu boleh cek deh, ada 5 anak, itu kelima-limanya pasti beda karakternya. Jangan merasa akan disamakan, tidak. Dan setiap anak itu dia akan membawa karakter yang menyempurnakan kekurangan di ayah ibunya, plus menyempurnakan kebahagiaan di keluarga besarnya. Jadi kalau suami kurang, disempurnakannya oleh istri. Istri kurang, disempurnakannya oleh suami. Suami istri kurang, yang menyempurnakan siapa? Sifat anak-anak. Sifat anak-anak. Makanya berbahagialah ibu kalau ada anak aktif misalnya. Sebab kalau dia diam saja, nggak akan keluar karakter ibu. Kreativitasnya nggak akan muncul. Nah, sini Alex. Sini ke mama. Diem aja. Ya. Pasti anak 1, anak 2, anak 3 itu punya karakter khusus yang menyempurnakan keadaan orang tuanya. Yang dahsyat, kadang dia menjadi landasan kebahagiaan untuk mewujudkan harapan kedua orang tuanya. Orang tuanya udah nabung, nggak mampu lama, anaknya divonis bahkan secara medis tidak ideal, ya. Tapi ternyata Allah anugerahkan cepat dia menghafal Quran, dan haji kedua orang tuanya justru karena dari anak yang dianggap cacat itu. Makanya hati-hati ya. Maka wazaujuka, ini Adam, yang ini zauj menunjuk kepada pasangannya, perempuan. Namanya belum kita sebutkan. Sudah? Kesimpulan pertama, saat Allah menciptakan perempuan sebagai pasangan Adam alaihissalam, memberikan kesan yang pertama bahwa perempuan dicipta dalam keadaan istimewa. Jelas? Jadi berbahagialah ibu, bersyukurlah ibu diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan, karena ada keistimewaan yang Allah titipkan hanya pada ibu, bukan pada yang lain. Itu yang kemudian penting untuk diketahui setelahnya. Itu dulu satu. Plus kalau berharap-harap kemudian menikah, dengan suami berusaha ikhtiar pengen punya anak laki-laki, ternyata lahir perempuan. Dan nikmat anak ini unik. Pengen cepat, lambat. Pengen lambat, cepat. Padahal marahan kan, tapi hamil lagi gitu kan. Tuh. Kemudian pengen laki-laki, perempuan. Pengen perempuan, lahir laki-laki. Jadi ketika yang diharapkan laki-laki, lahir perempuan, jangan langsung disimpulkan, ah ya Allah, saya kan berharapnya ini, punya rencana ini. Ketika rencana ibu ternyata berbeda dengan rencana Allah, ikutkan rencana ibu pada rencana Allah. Itulah yang dialami Hannah saat mengandung, berharap lahir laki-laki, ternyata yang lahir perempuan, Maryam. Itu ada di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika Hannah lahiran, lahir perempuan. Padahal dengan Imran suaminya itu doanya panjang, pengen laki-laki, pengen laki-laki, sampai mohon maaf sebelum Maryam lahir itu Imran meninggal. Jadi Imran itu tidak menyaksikan kelahiran Maryam. Begitu kemudian lahiran, lahir perempuan. Kata ibunda Maryam, ya, Sayyidah Hannah, ya, rahimahullah, beliau berkata, ya Allah, kok perempuan ya? Maksudnya saya menyiapkan garis laki-laki supaya mewarisi sifat-sifat ayahnya, meneruskan kemudian misinya, lahirnya perempuan. Apa jawaban Allah? Ibu tolong garis bawah ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Aku lebih tahu keistimewaan dan hikmah kelahiran bayi ini, dan tidak sama keistimewaan laki-laki dengan perempuan. Perempuan pun ada keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Itu poinnya. Ayat ini adalah pembuktian bahwa Islam melalui Al-Quran mengangkat derajat perempuan. Jadi sebelum ada isu-isu di luar tentang gender, tentang perempuan dihormati, dihargai, Islam itu sudah menempatkan sesuai fitrahnya. Jadi Bu, maksud saya, cukuplah ibu ngaji Quran, ngaji hadis, ibu terhormat. Dan yang menempatkan itu Allah. Karena saya melihat aktivis perempuan kekinian itu lebih mengambil teori-teori yang justru dalam teori itu merendahkan derajat perempuan yang sudah Allah tinggikan. Allah sudah bilang, saya membuat keadilan, datang kesetaraan. Setara itu tidak akan pernah adil Bu, karena adil itu tidak harus setara.
Yang adil itu diberikan sesuai dengan maslahatnya. Saya tanya ibu deh, ibu punya anak SD, SMP, SMA. Anak SD ibu kasih 10.000, anak SMP ibu kasih 10.000, anak SMA ibu kasih 10.000 juga. Saya tanya, setara nggak? Setara, karena sama. Adil tidak? Tidak, karena beban anak SMP tidak sama dengan SD, beban SMP tidak sama dengan S. Jadi tidak melulu yang harus dimiliki laki-laki perempuan harus punya. Tidak setiap yang dikerjakan perempuan laki-laki harus punya. Jadi adil itu tidak harus setara. Problemnya setara, yang dibawa itu kesetaraan bukan keadilannya. Jelas sampai sini? Oke. Jadi saya ingin berikan motivasi, bangga dulu sebagai apa? Perempuan. Nanti di pengajian bapak-bapak saya akan sampaikan bangga sebagai laki-laki. Supaya adil. Nah, maaf ya saya agak semangat, maksud saya itu supaya betul-betul optimis, karena saya perhatikan sekarang sudah jadi perempuan pengen jadi laki-laki ya. Ada yang sebaliknya juga, ada razia, begitu ketangkap, nama siapa? Nia Pak. Nama Nia, nama lengkap yang betul Kurniadi. Udah singkat tuh satu. Dah. Sampai di sini dipahami? Baik. Satu. Jelas. Kelahiran perempuan ketika dilahirkan fitrahnya istimewa. Tinggal kita nanti akan lihat apa keistimewaannya. Dua. Sudah? Tentang nama ibunda pertama kali, kalau ayahanda kita tadi namanya siapa? Adam ya, alaihissalam. Kan pasangannya hanya disebutkan zauj kan, fungsinya ya. Baik, sifatnya. Nah nanti di antara namanya kita bisa temukan ada kitab namanya Al-Bidayah wan Nihayah ini. Ya, 20 jilid. Jilid pertamanya ini karangan Imam Ibnu Katsir. Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau juga menulis tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim. Ini 20 jilid, di dalamnya bercerita, disampaikan tentang perjalanan kehidupan dari awal diciptakan sampai akhir Imam Ibnu Katsir hidup. Diruntut dengan pengetahuan beliau. Nah, di kitab ini kurang lebih dikisahkan tentang nama ibunda kita itu, termasuk dengan informasi nasabnya dari mana. Secara singkatnya, ini masih asli, kalau ibu mau silahkan berbahasa Arab. Maksud saya silahkan baca ya. Di 20 jilid saya bawa untuk saya perkenalkan. Jilid yang pertama, singkatnya tersambung keterangannya pada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini seorang sahabat junior, ahli Quran, ahli tafsir, dan langsung didoakan oleh Nabi supaya menjadi anak yang pintar dan ahli di bidang Quran dan tafsir. Doa ini dari sejak saya kecil itu ibu kami selalu mentalkinkan dan saya coba terus bacakan. Ya, saya boleh bacakan, ibu nanti yang sudah hafal tinggal praktekkan boleh, atau nanti kalau misalnya mau diulang juga boleh. Kalau doa nabinya begini, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Kalau untuk pribadi ganti jadi ni. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil. Kalau anak ibu perempuan ganti pakai ha. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha at-ta'wil. Jelas? Kata Ibnu Abbas, Adam ketika ditempatkan di surga itu, kemudian tiba beristirahat, lalu ketika terbangun ada sosok di sampingnya perempuan. Jelas? Sudah. Maka seketika itu kemudian dikonfirmasikan, man anti, siapa engkau? Ya, zaujuka, akulah pasanganmu ini. Wa zaujukal jannah. Jelas? Lima khuliqti, kenapa engkau diciptakan oleh Allah? Litaskuna ilayya, supaya kehidupanmu membawa misi di dunia itu tentram dengan keberadaan aku. Ini uskun. Dari sini muncul kata sakinah. Pelan-pelan. Setelah Adam paham, sadar, lantas malaikat bertanya, malaikat Jibril,
Masmuha, siapa nama perempuan itu? Kata Adam dijawab Hawa, namanya Hawa alaihissalam. Di sini muncul kata Hawa pakai hak kecil. Limadha sumiyat Hawa? Kenapa diberi nama Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'in hayyin. Karena Hawa ini tercipta dari materi yang unik. Pelan-pelan. Ini saya masukkan bagian kedua, fitrah dari materi penciptaan perempuan. Catat hadisnya, Bu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudah? Nomor hadis 3331. 3331. Kita pakai Quran, pakai hadis ya, Quran hadis ya. Al-Bukhari nomor hadis 3331. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah? Ada juga di hadis Muslim nomor hadis 1468, 1468. Saya sudah cek ya, dan saya buat catatan ini. Yang meriwayatkan namanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelan-pelan. Istausu bin nisa'i, dalam riwayat lain khaira. Duhai para suami, ini sebetulnya untuk pengajian para ayah, tapi tidak ada masalah. Duhai para suami, perlakukanlah istrimu dengan perlakuan yang terbaik. Fa innahunna khuliqat min dila'in. Ini poinnya. Karena istri-istri itu, perempuan-perempuan itu tercipta dari dila'in, bagian dari tulang rusuk. Kata kiasannya, tulang rusuk. Ada yang menafsirkan bagian dari tulang dada, dila. Pelan-pelan. Yang ingin kita bahas nanti maknanya, ya. Wa inna a'waja syai'in fi dhila'in a'lahu. Tapi kadang-kadang di bagian ini yang paling rumit itu bagian atasnya, kata Nabi. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Sebab ada kondisi yang kadang bengkok, kalau engkau ingin luruskan itu pasti akan patah. Pelan-pelan. Fa in taraktahu la yazalu a'waja. Tapi kalau engkau diamkan tetap saja bengkok. Karena itu di ujungnya istausu bin nisa, yang paling gampang pahami aja istrimu. Pahami istrimu, sudah. Itu kalimat Nabi yang terakhir. Ibu bisa nangkap nggak maksudnya apa? Nah, pelan-pelan ya, nanti kita gali. Ini dulu 2. Sudah? Nah, sekarang kita akan baru merasakan kenyamanan dan kenikmatan membahas ayat ini ketika ditafsir di ayat-ayat lain. Baru ibu dapat karakternya. Dari 2 ini kita turunkan cepat, pindah ke Quran surah ke 49 ayat 13. Kalau 4 dulu. Sudah? Sudah? Ya ayyuhan nasu, ada? Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, ada? Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia yang tercipta. Kalau disebut an-nas itu menjangkau semuanya, semua jenis manusia yang hadir di muka bumi. Inna khalaqnakum, ada anak lagi panjang. Sungguh demi keagunganku aku mencipta kalian manusia itu min dzakari wa untha, cuma ada 2 jenis. Jadi manusia itu ada berapa jenis? Ingat ya Bu ya, cuma 2, tidak ada yang ketiga. Saya ulangi lagi, cuma 2, tidak ada yang ketiga. 1 min dzakarin, disebutkan sifat kelelakiannya. Allah tidak menyebutkan min rajulin, tidak menyebutkan min waladin, min ghulamin, tapi disebutkan min dzakarin. Ini nanti kalau di pengajian para ayah ini akan dibahas sebagai sifat laki-laki. Tapi saya ingin garis bawahi yang kedua di pokok materi kita, min dzakarin wa untha.
ini dia poinnya. Wa untha, ini fitrahnya. Dari kata anutha. Anuthatun. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum, demi keagunganku aku ciptakan kalian semua, min dzakarin, ada yang punya sifat kelelakian yang istimewa, wa untha, ada sifat istimewa yang hanya melekat pada perempuan. Pelan-pelan. Nah, ketika Allah menyebutkan yang pertama, aku tidak ciptakan manusia dengan main-main. Kalaupun lahir perempuan dia begitu istimewa yang tidak sama dengan laki-laki. Sekarang kita akan detilkan sehingga ibu kenal apa keistimewaannya. Satu, perempuan itu disifati oleh Quran punya sifat anuthah atau dikenal dengan untha. Gabungan dari sifat anuthah itu disebut dengan untha namanya. Bukan unta, untha pakai tha. Apa itu untha? Satu, sesuatu yang terlihat indah dan lembut. Indah, lembut. Saya ganti dari dha'fin lemah menjadi lembut. Nah, saya pelankan kata-kata saya Bu ya, supaya terdengar dengan lebih baik. Jadi ibu, ketika seorang perempuan, baik ibu, anak ibu dan turunannya, cucu, terlahir sebagai seorang perempuan, itu sudah membawa fitrah ini. Mau bagaimanapun, itu jati diri perempuan dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu tampilannya pasti indah. Itu. Alhamdulillah. Karena keindahan inilah kemudian melekat pada dirinya fungsi sakinah, fungsi ketenangan. Nah, kalau ini dipasangkan dalam kehidupan rumah tangga, dan yang keluar itu fungsi sakinahnya dari jiwa takwa, maka itulah yang menjadikan keadaan suami dalam keadaan apapun, sedang galau, sedang capek, sedang lelah, itu melihat ibu saja dengan fitrahnya itu bisa tenang. Ibu kalau nggak percaya silahkan Bu ya. Suami itu kalaupun sedang galau, sedang gelisah, sedang ada masalah, itu pulang ke rumah, walaupun misalnya, walau ibu sebagaimanapun, itu dari 100% pasti berkurang itu ketika melihat ibu. Cuman kurang berapa persennya tergantung ibu. Kalau Sayyidah Khadijah kan bisa minimal 50%, ya kan? Lihat beliau masalah setengah hilang, setengahnya lagi dengan kata-katanya. Ya lihat ibu mungkin 0,5% hilang gitu kan. Selebihnya tergantung persoalannya gitu kan. Ya. Tapi poinnya begitu. Jadi seemosi apapun, sekeadaan apapun, itu fitrah. Kalau sudah suami ketemu istri, itu membawa ketenangan, kenyamanan. Cuman itu terjadi kalau ibu bisa mengeksplor nilai-nilai ketenangan itu, kebaikan itu supaya tampak. Ini yang dimaksud hadis Nabi, sebaik-baiknya perempuan itu, sebaik-baiknya istri itu, apabila suami memandang kepadanya tenang keadaan hatinya. Ingat hadis itu? Pernah dengar gak? Bu, itu kan hadis ibu, bukan hadis saya. Pernah dengar gak? Itu poinnya. Nah, yang paling maksimal mempraktekkan hadis itu Sayyidah Khadijah. Maka dari itu kenapa kemarin saya dahulukan contoh Sayyidah Khadijahnya, supaya setelah itu paham teorinya. Bukan cuma Sayyidah Khadijah, ibu pun punya potensi itu. Nah, kadang-kadang potensi ini banyak dimaksimalkan dengan peran ibu, bukan peran istri, sehingga ketenangan itu lebih dirasakan anak dibandingkan suami. Coba kalau anak-anak itu punya masalah, ngadunya pada siapa? Jarang pada ayahnya. Kenapa pada ibu? Karena ibu punya fitrah ini. Makanya menjadi aneh kalau seorang anak tidak dekat dengan ibu, itu aneh. Yang ngandung siapa? Ibu. Yang memberi ASI siapa? Ibu. Pasti dari formulasi itu ada kedekatan lebih. Itulah sebabnya kenapa anak seringkali itu dekatnya dengan ibunya, karena ini membawa fitrah sakinah, anutha. Tapi yang saya ingin optimalkan adalah, bisa enggak peran itu juga diresapkan dengan posisi ibu sebagai seorang anak? Tuh, seorang istri. Kalau ibu dengan nenek itu udah pastilah, udah pasti itu. Nenek lihat cucu aja sudah gembira, ya kan? Cucu tuh lihat nenek itu pasti luar biasa senangnya. Sebab apa yang tidak dikasih ibu pasti dikasih nenek.
Udah pasti itu. Udah pasti. Makanya namanya jaddah dari kata jiddun, jiddah. Yang perhatiannya sangat tinggi. Ya, ibu tidur, anak bangunin, ibu bisa marah. Nenek tidur, cucu bangunin, itu senyum, langsung bisa tanya, cucu mau apa? Itu nenek. Jadi kalau urusan ibu, urusan nenek, gak usah ditanya. Sekarang problemnya ketika menjadi seorang anak, ini poinnya. Dan telah sampai kepada masa-masa kematangan, fase balighnya, bisakah ibu menjadi bagian yang bisa menenangkan kepada kedua orang tuanya? Jadi baktinya seorang anak perempuan kepada ayah dan ibunya bukan sekedar menaati perintahnya, tapi membawa sifat-sifat kemuliaan ini. Itu poinnya. Jelas? Dua, suami. Nanti kita akan belajar bagaimana mengeksplor nilai-nilai ketenangan itu supaya bisa bertransformasi. Begitu suami lihat itu, jadi melihat ibu tuh tenang hati, nyaman, sehingga dia tidak berusaha mencari figur di luar. Karena profil yang di rumah itu sudah sempurna. Itu. Paham ya Bu ya? Maksud saya? Gitu. Ini kan yang diupdate status, yang dilihat-lihat status istri orang kan? Kenapa? Karena selalu ketika melihat ibu merasa kurang tenang. Bagaimana caranya fitrah ini tampil, hadisnya dipraktekkan, dan siapa di antara istri Nabi yang paling bisa ditiru untuk memaksimalkan potensi ini? Itu poin pertamanya. Jadi saya ingin simpulkan pada diri setiap perempuan itu memiliki fitrah. Yang pertama fitrah keindahan dan ketenangan. Dah. Bawa ketampilan jasmani. Tadi baru dari dalam. Perannya jiwa takwa. Bawa ketampilan jasmani. Tampilan jasmaninya pun bukan hanya seperti kedalaman keindahannya, inner beauty. Tapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, perempuan fisiknya dicipta oleh Allah tidak keluar dari fitrah ini. Min dzakarin wa untha. Indah. Itulah sebabnya kenapa pakaian perempuan itu sangat diperhatikan dalam Al-Quran dibandingkan laki-laki. Coba lihat, laki-laki, Bu, saya tanya ibu, apa hukumnya muslim yang tidak pakai jilbab? Apa hukumnya? Haram. Waduh, berarti saya dosa dong. Muslim. Ya nggak apa-apa. Apa hukumnya muslim nggak pakai jilbab? Nggak apa-apa Ustaz, emang muslim nggak pakai jilbab. Muslim kan saya, ya kan? Nah sekarang saya balik, apa hukumnya muslimah yang tidak pakai jilbab? Sebentar. Kalau ingin kita bicara hukum, supaya bisa merasakan keindahan hukum itu, pahami dulu kenapa Allah menurunkan hukum itu. Baru nanti proses hukum itu bisa dirasakan dengan nikmat. Kalau kita sudah paham, oh ini maksudnya Allah meminta saya pakai jilbab, ini tujuannya seperti ini, jadi nggak diminta pun pasti dipakai. Quran surah ke-33 ayat 59. Quran surah 33 ayat 59. Sudah? Pelan-pelan ya Bu ya. Ini nggak apa-apa. Kalau yang penjelasan pertama ini bikin ngantuk, bosan nggak apa-apa. Karena ini memang paling serius. Dan setan tidak senang yang serius-serius karena ini akan merubah ibu. Gitu. Tapi pada yang ringan, yang ketawa, setannya juga santai gitu. Sehingga yang nangkap itu yang dibawa pulang nanti. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah 33 ayat 59 ada? Ini saking pentingnya, istimewanya tampilan fisik perempuan. Ayatnya cuma diturunkan untuk perempuan, tidak laki-laki. Sebab kalau tidak kemudian ini digunakan, keindahan perempuan ini akan menjadi rusak dan membahayakan dirinya. Turunlah ayat ini untuk menjaga keindahan perempuan itu sehingga sesuai dengan fitrahnya dan sesuai dengan maslahat kehidupannya. Ya ayyuhan nabi, hei nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya ini, maka yang diperintah langsung Nabi. Qul li azwajika, perintahkan kepada istrimu. Coba lihat tuh, Allah meminta Nabi praktekkan dulu ke istrinya sebelum meminta kepada umatnya yang perempuan. Ada ayatnya? Wa banatika, dan anak-anak perempuanmu. Boleh saya tanya sedikit Bu? Kira-kira ibu dengan istri si Nabi solehah siapa? Nabi, baik. Ibu dengan Sayyidah Fatimah solehah siapa?
Ibu dengan Sayyidah Aisyah solehah siapa? Yang ibu bilang tadi itu tidak lolos dari perintah ini. Sesoleh-solehnya istri Nabi tetap mereka diperintahkan untuk mengikuti ayat ini. Sesoleh-solehnya putri Nabi tetap harus menggunakan ayat ini. Wanisa'il mu'minin, dan juga perempuan-perempuan yang ada iman dalam dirinya, yang dia yakin dengan fitrah yang Allah tetapkan pada dirinya. Jadi kalau ibu yakin Allah itu Tuhan, ibu yakin Allah mencipta ibu istimewa, ibu yakin ada tuntunan istri-istri dan putri-putri Nabi, ibu ingin seperti mereka, maka ibu terapkan ayat ini. Kecuali kalau ibu nggak yakin, atau ibu merasa lebih hebat daripada istri Nabi, lebih soleha dibandingkan putri Nabi. Yang soleha saja masih menggunakan ini, apalagi yang merasa belum seperti mereka. Tapi apa tujuannya? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Fokus. Mulai saat ini viralkan, katakan, perintahkan istrimu Muhammad SAW, putri-putrimu, dan sampaikan pada umatmu khusus yang perempuan selama mereka masih punya iman dalam diri mereka. Mulai kenakan jilbab. Saya ulangi, mulai kenakan apa? Jilbab yang menghiasi keindahan diri mereka secara fisikal. Saya tanya, jilbab itu pakaian untuk luar atau dalam? Luar. Jadi jangan pernah ada kata-kata begini, lebih baik indah dalamnya daripada luar berjilbab tapi perilaku nggak bagus. Itu kurang minum susu itu. Ya, dia belum baca ayat ini, karena perempuan itu dicipta oleh Allah indah luar dalamnya. Jadi dalamnya dijaga, luarnya dijaga. Justru kalau luarnya tidak dijaga, ini nanti yang muncul ibu, saya akan terangkan setelah ini, yang muncul itu nanti nafsu yang keluar, dan itu mencelakakan. Karena itulah ayatnya dilanjutkan, asa ayyurafna fala yu'dzaina. Kenapa aku minta perempuan itu berjilbab, kata Allah? Satu, asa ayyurafna, supaya aku tetapkan kepada semua laki-laki untuk mengenal bahwa inilah perempuan yang istimewa itu. Jadi jilbab itu hadiah dari Allah kepada ibu perempuan untuk menunjukkan identitas keistimewaan ibu. Jadi ketika Anda mengenakan jilbab, wahai perempuan dimanapun berada, itu sesungguhnya sedang menerima cinta Allah, hadiah Allah, dan menetapkan bahwa perempuan itu istimewa. Saya bawa buku hari ini khusus ingin saya hadiahkan. Kalau saya kasih kepada ibu hadiah, ibu senang tidak? Senang. Baik, saya kasih hadiah, tiba-tiba ada yang nggak mau terima, nggak mau, Ustaz, saya nggak baca buku itu juga udah bagus kok. Oke, perasaan saya gimana? Baik, ibu saya kasih buku, ibu merasa senang. Kenapa ketika Allah kasih hadiah ibu merasa nggak senang? Dan hadiah itu ditujukan, diumumkan untuk semua lelaki, karena nanti konsekuensi ayat itu mengikat pada laki-laki, mengikat pada semua laki-laki. Kata Allah, aku umumkan ya, makhluk yang aku ciptakan istimewa ini, aku tunjukkan tanda pengenalnya, identitasnya yang harus diketahui oleh semua laki-laki bahwa dia istimewa. Asa ayyurafna. Apa itu? Jilbabnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup dengan baik. Nanti ada dua bagian yang boleh terbuka. Belum selesai ayatnya, perhatikan baik-baik. Fala yu'dzaina, maka aku maklumatkan pada semua laki-laki. Perhatikan bu, ini istimewanya ibu. Kalau ada perempuan yang sudah menggunakan jilbab dari kepala dengan baik, menutup bagian auratnya, keindahannya dengan baik, maka lindungi dia, pastikan dia terjaga dari berbagai gangguan. Paling enak jadi perempuan, paling enak. Zaman Nabi setelah ayat ini turun, ada preman Madinah berusaha mengganggu seorang muslimah. Ketika terlihat, oh itu muslimah tuh, terlihat sama kalangan yang muslim, diganggu, terlihat pakai jilbab, itu seketika fungsi ayat ini berlaku. Datang mereka membebaskan perempuan itu dari gangguan dan dijaga sampai aman. Jadi sebetulnya kalau spirit ayat ini dipraktekkan dan laki-laki tahu tentang ayat ini, ibu paling enak. Belanja ke Kosambi, barang-barang banyak, susah ngangkat, pakai jilbab, laki-laki bantu tuh. Pokoknya terjaga. Jadi saya ingin katakan bahwa betapa keindahan itu dijaga oleh Al-Quran dengan turunnya ayat hijab. Itu bukan sekedar ingin mengatakan bu wajib pakai, haram nggak pakai, bukan itu poinnya. Poinnya adalah kenapa Allah wajibkan
supaya Allah mengikat keindahan dan kebaikan itu terjaga dalam kehidupan. Haram itu dari kata hurmah, asalnya hormat. Kenapa diharamkan dilepas? Karena dikhawatirkan terlepaslah kehormatan ibu ketika itu ditanggalkan. Paham? Oke. Sekarang lihat baik-baik, kita praktekkan. Ini kejadian banyak terjadi sampai saat ini. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Kita akan selalu pakai Quran ya. Saya terlalu cepat? Saya terlalu keras? Maaf Bu ya, kalau intonasi saya ditekankan, artinya memang ada sesuatu yang penting dan ada fenomena di luar itu yang kadang belum terbaca ini, sehingga kadang gemes gitu ya. Apa bahasa Rusianya itu? Kehel. Ya. Sudah? Nah, yuk. Ini materi sangat penting. Yang kedua ini, dan ini tidak semua orang bisa mengkaji itu. Dan ini bagian rahasia yang hanya kita buka antara kita saja hari ini ya. Perhatikan, wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa qad aflaha man wa qad khaba man. Tolong Ibu garis bawahi ayat 7 sampai 8 dulu. Wa nafsi wa ma. Dah gini ya, lihat sini Bu. Ini nafs bagi 2. Sudah? Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Saya ulang. Dan demi jiwa manusia yang aku ciptakan sempurna. Ini sumber kehidupan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam jiwa itu ada 2 potensi, 2 kecenderungan. Satu, apa yang disebut potensi takwa, semua sumber kebaikan di jiwa takwa. Sudah? Di sini inti semua kebaikan. Jujur, tenang, rendah hati, sabar, di sini semua. Prakteknya nanti bagaimana? Ibu ingin mempraktekkan sifat ketenangan tadi supaya muncul sakinah. Suami lihat, suami terikat, suami nyaman, suami tenang dan terjaga dalam rumah tangga. Ini yang harus diekspor di sini. Tapi ini punya lawan, namanya fujur, yang sering kita sebut dengan nafsu. Fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau di sini ada jujur, di sini ada dusta. Awas hati-hati. Di sini ada rendah hati, di sini ada sombong. Kalau semua dari tubuh kita sumbernya dari sifat fujur, maka yang keluar perbuatan buruk. Contoh, Bu, lisan ini nggak bisa berkata kecuali jiwa kita memerintahkan katakan ini. Kalau diperintahkan dari dalam hati kita, kolbu kita, katakan yang baik, keluarlah baik di lisan. Tapi kalau kata kolbunya keluar yang jelek dari sifat fujur, maka keluarlah yang buruk. Karena fujur adanya di nafas, yang buruk disebut su, nafas dan su disingkat jadi nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat ke-53. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bis su. Nafas ketemu su menjadi nafsu. Pelan-pelan. Jadi nanti semua tindakan-tindakan manusia itu kalau bukan dari jiwa takwanya, keluar dari perintah nafsunya. Kalau dari nafsu itu keluar keburukan, diminta mencuri, diminta mencela, diminta berzina, diminta selingkuh, itu nafsu semua. Kalau keluar dari jiwa takwa, keluar yang baik semua. Aura baik, kemuliaan, kebaikan, kesopanan, itu takwa. Nah, ketika perempuan dengan fitrahnya diperintahkan oleh Allah, nih kamu indah, kenakan jilbab, kenakan seperti ini, lakukan begini, itu untuk menjaga kemuliaannya sekaligus mengaktifkan jiwa takwa dalam pasangannya. Jadi kalau ibu seketika mengenakan pakaian begini, pakai jilbab, bagus, tertutup, itu pasti laki-laki hormat Bu. Hormat itu, gak akan ganggu ibu. Ibu gak percaya silahkan. Preman sepreman-premannya lihat ibu berjilbab rapi bagus,
itu untuk menggoda, untuk mengusik, itu sungkan. Ganggu tuh, lewat. Ulah, bunga, gede dosanya. Ganggu tuh, nggak mau dosanya gede katanya. Itu minimal ada kesan di hatinya, aktif jiwa takwanya. Sepreman-premannya, kalau ibu menjaga hukum Allah, ibu terjaga. Tapi sebaliknya, ketika ada perempuan berusaha membuka bagian yang seharusnya dia tutup, yang sudah Allah jaga, maka yang aktif di lawan jenisnya itu nafsunya. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu dijaga dari auratnya, supaya apa? Satu, tidak terganggu dan terlukai dirinya. Yang kedua, tidak terpancing keadaan nafsu dari dalam pasangannya, sehingga dengan munculnya nafsu itu bisa mengganggu kehormatan dirinya. Itu poinnya. Jadi kalimat ini nggak benar kalau ada aktivis ya, feminis macam-macam mengatakan yang penting pakai pakaian terhormat. Itu mah laki-laki aja yang nafsunya begitu. Nah, nafsunya itu muncul karena perilaku Anda. Itu poinnya. Ya, itulah sebabnya kenapa Allah tutup, supaya kehormatan ibu terjaga, yang lain tidak terganggu. Jelas gak? Ini kisah nyata di Amerika. Satu kali seorang perempuan berjilbab, ini kisah nyata, sedang lewat bu malam-malam. Allahu Akbar, ketika lewat ternyata ada beberapa preman sedang nongkrong. Dan preman itu dari karakteristik wajahnya sudah tercurigai suka berbuat sesuatu yang kurang baik. Apa yang dia lakukan? Saya ajarkan satu doa ya bu ya. Ibu kalau ada anak perempuan atau ibu sedang berjalan ke satu tempat sedang tidak merasa nyaman, ibu boleh bacakan doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul basir. Itu kalau mahasiswi, adik-adik atau ibu atau anak gadisnya atau ibu sedang jalan terus lewat tempat yang nggak enak, ada orang nongtong-nongtong diduga nggak enak, bacakan doa itu. Singkatnya gini, perempuan itu lewat, ini kisah nyata. Ternyata nggak ada satupun berani yang ganggu. Tapi besoknya muncul di berita terjadi, mohon maaf, pelecehan seksual di tempat persis perempuan itu lewat. Dan waktunya itu selang nggak berapa lama dari perempuan itu lewat. Taunya di televisi. Di perempuan ini begitu lewat, begitu lihat TV besoknya, dia melihat, oh ini kan tempat saya malam lewat tadi. Terus waktunya nggak berjauhan, begitu beliau telah lewat tadi, setelah sekian ya waktu, itu terjadi peristiwa itu. Maka secara singkat, pelakunya itu karena terduga, terlihat kan, lewat CCTV, ada beberapa keadaan, ditangkap, tapi untuk memastikan harus ada saksi. Maka datanglah perempuan berhijab ini ke kantor kepolisian, mengkonfirmasi. Ketika kemudian diperlihatkan, betul, itu juga yang saya lihat ketika saya melewati tempat itu. Penasaran setelah itu, maka dia datangi pelaku tadi, dia tanya, perempuan ini, saya mau tanya pada Anda, kan sebelum perempuan yang Anda lecehkan itu lewat, saya akan lewat, kenapa Anda nggak lecehkan saya? Apa jawab preman-preman tadi? Mereka katakan, kami tidak berani melecehkan Anda. Kenapa? Karena saat Anda lewat tadi, di samping Anda itu ada pria-pria berbadan besar yang selalu menjaga Anda saat lewat. Ini kisah nyata. Kisah nyata. Dan ini janji Allah di surah Fussilat. Ketika seorang hamba istiqomah mendekat kepada Allah, Allah turunkan malaikat untuk menjaganya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang istiqomah mendekat karena Allah, mengerjakan sesuatu karena Allah, ibu berjilbab karena Allah, Allah kasih hadiah, ibu ingin pakai karena Allah, saya gunakan karena Allah. Kata Allah, siapapun hambaku yang melakukan segala hal karena aku turunkan malaikat khusus untuk menjaga dia selama dalam kehidupannya. Itu poinnya. Lalu ditanya lagi, kenapa perempuan yang itu engkau lecehkan? Karena dia menggunakan tampilan yang begitu menggoda. Jadi ketika Allah turunkan pakaian khusus untuk perempuan, sesungguhnya untuk menjaga kehormatannya dan melindungi dia dari perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu poinnya.
Ya, jelas ya? Ibu kenapa haru begini? Maaf ya Bu ya, mohon maaf. Tuh. Kalau ibu ingin tampil menjaga keindahan dan telah jadi fitrah, nggak ada masalah. Yang penting tetap modelnya terjaga. Kan perempuan bawa fitrah keindahan kan? Nah, bagian penyaluran dari keindahan itu ada pada model, silahkan. Nanti ada istri Nabi yang membawa karakter-karakter fashionable tentang pakaian. Silahkan, mau misalnya pakai pakaian-pakaian yang warna hitam, boleh. Warna putih, boleh. Bikin seragam, boleh. Kadang-kadang kan suka beda pendapat mau ke pengajian dengan suami kan. Papa bagus mana Pak? Kuning apa biru? Kata ayahnya, kayaknya biru deh. Kayaknya kuning deh. Selalu ada begitu kan? Ya, begitu keluar hijau ya. Nggak ada masalah, yang penting prinsipnya terjaga. Dan yang kedua, sekalipun sudah berjilbab, sekalipun sudah bagus, tetap menjaga supaya tidak menggunakan itu untuk memancing keburukan terjadi. Turunlah Quran surah ke-33 ayat 33. Ini runtut sekali Bu. Sudah? Saya mau kisahkan dulu tentang spirit ayat ini. Dulu di Madinah itu juga di awal-awal kehidupan Nabi hijrah dan awal-awal orang berislam itu masih banyak pria-pria yang iseng, preman-preman pengganggu. Saat yang bersamaan juga ditemukan perempuan-perempuan iseng. Di antara keisengan itu yang kemudian menarik perhatian Al-Quran untuk turun hukum adalah sifat-sifat sebagian perempuan yang senang diperhatikan laki-laki. Awas, hati-hati ya Bu ya. Saya ulang nih, sifat perempuan yang sengaja berdandan untuk dilihat laki-laki. Tapi yang lihat bukan suaminya, tapi suami orang. Awas loh. Jadi kalau ada di masa kini ada yang kemudian mencoba untuk praktek seperti itu, maka saya ingin katakan sudah terlambat. Karena di masa-masa awal jahiliyah itu sudah terjadi. Baik ya? Jadi kalau kita sudah keluar dari situ, hendaknya itu kita tanggalkan. Jadi sengaja dandan itu supaya kelihatan orang lain, supaya kelihatan yang bukan mahramnya. Nah, ayat ini kemudian turun merespon untuk memberikan pernyataan. Perhatikan ayatnya. Waqarna fi buyutikunna. Ada? Awas, jangan salah mengartikan ya. Dan hendaklah para perempuan itu lebih baik diam di rumahnya. Kalau ibu baca ayat ini dengan terjemah saja, besok nggak akan lagi pengajian terjadi seperti ini. Semua di rumah. Lebih baik online daripada melanggar ayat, katanya. Karena itu penting ngaji tafsir. Kenapa turun ayat ini? Ayat ini respon kepada perempuan-perempuan yang biasa dandan supaya ingin kelihatan yang bukan mahramnya. Dia sudah punya suami, ingin dilihat oleh suami orang. Dia belum bersuami tapi ingin dilihat oleh yang bukan mahramnya, yang terlihat hal yang nggak boleh dilihat. Nah, kata Allah, daripada kamu mencelakai diri sendiri seperti itu dan turun kehormatanmu, lebih baik diam di rumah daripada berlaku demikian. Jelas? Sekarang nggak keluar rumah udah bikin status, ceklik foto. Ih, masa ini nih. Ini bahaya nih. Dan itu ada hadis-hadisnya di Nabi itu tentang itu. Sudah? Awas, hati-hati ya. Daripada Anda menggunakan model walaupun berjilbab bagus, tapi niatnya bukan karena Allah. Niatnya hanya untuk keluar supaya diperhatikan orang di luar rumah yang bukan mahramnya. Kalau bahasa kitanya begini, daripada berhijab-hijabnya syar'i tapi pengen dilihat yang bukan mahram, lebih baik diam di rumah pakai daster dilihat suami. Paham? Jadi bagian kedua pun, walaupun pakai jilbab sudah bagus terjaga, tetap niatnya lakukan karena siapa? Saya berikan rahasia besar Bu ya. Sekali lagi, ini hanya di antara kita. Kalau ibu jaga ini karena Allah,
maka Allah akan hunjamkan kepada hati suami untuk terus membersamai ibu dalam kehidupannya, sekalipun ibu tidak sedang di sampingnya. Saya ulang ya, kalau ibu lakukan ini karena Allah dan ibu sudah berumah tangga, ada suami, maka Allah akan hunjamkan sifat kasih yang dalam pada suami sehingga ia terus mengingat dan membersamai ibu sekalipun ibu sudah tidak di sampingnya. Saya tanya ibu ya, ibu pernah dengar kisah ini enggak? Kalau Nabi Muhammad itu tidur dan beliau kemudian mengigau, menyebut nama orang, yang disebut siapa? Khadijah. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah sudah mempersiapkan sebelum menikah dengan Nabi, itu sudah persiapan diri akan melakukan semua tujuan hidup berumah tangganya karena Allah. Silahkan ibu baca sirahnya Sayyidah Khadijah. Itu beliau sudah persiapkan sebelum menikah dengan Nabi. Karena itu yang beliau cari itu yang dekat dengan Allah. Sudah ada viral, akan ada informasi dari saudaranya, ya, yaitu Warakah bin Naufal, akan ada Nabi lahir di sini. Itu beliau itu setiap yang lamar itu hampir setiap waktu datang melamar tolak, karena beliau menginginkan calon suaminya itu yang diridhoi oleh Allah. Maka ketika mendapatkan Nabi Muhammad pun, pelayanan beliau kepada Nabi bukan sebatas karena suaminya, beliau lakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itu ada zikirnya, Bu, ada zikirnya, sehingga Allah tanamkan cinta yang dalam kepada diri Nabi, walaupun status beliau Nabi, Rasul, orang paling agung. Ya, kata Allah tuh begini di Quran. Kalau ibu ngaji Quran nanti diberi pilihan, Muhammad SAW, pilih semua perempuan dimanapun yang engkau inginkan, engkau pilih untuk dinikahi, aku ridai. Tapi hanya Nabi menyebut Khadijah. Itu poinnya. Jikalaupun ibu berjilbab, lakukan karena Allah. Beraktivitas di rumah tangga, lakukan karena Allah. Nanti insya Allah Allah lapangkan hatinya, bukan cuma dilebarkan jilbabnya, hatinya dilapangkan. Kalau ibu kerjakan karena suami, capek, Bu. Ibu sudah masak, siap-siap, kadang-kadang nggak dimakan. Kan? Mau berangkat, pakaian udah disiapin, kan kadang-kadang cuma dilihat, bukan itu yang dipakai, capek. Ya. Tapi kalau ibu kerjakan karena Allah, Allah itu menghargai prosesnya, bukan hasilnya. Mau suami makan, tidak makan, ibu masak itu sudah dapat pahala. Ini saya tanya ibu itu, maaf ya, ibu itu bekerja segala hal dengan suami, ibu lakukan karena cinta suami atau karena Allah? Karena Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau ibu ngaji ke sini nih, ibu ngaji ke sini karena Allah, karena ustadznya. Aduh, kumaha itu. Ibu tolong ringankan hisab saya di hari kiamat ya. Kalau ibu ngaji karena Allah, ibu tunggu materinya. Tapi kalau ibu ngaji karena ustadz keluar, wah, masya Allah. Saya ini orang biasa, salahnya banyak, cuman oleh Allah ditutup. Kadang-kadang sering nangis karena takut jamaah yang berhasil saya gagal. Kita ngajar tiap hari, Bu, tapi nggak tahu berhasil nggak dalam pandangan Allah. Yang saya butuhkan ibu doakan juga, bantu supaya Allah tanamkan keikhlasan, jauhkan dari sifat buruk, macam-macam. Ya, itu yang penting, karena yang paling berat itu pengajar itu. Yang paling berat itu di hari kiamat, muridnya berhasil, gurunya gagal. Tuh, hati-hati gitu. Balik sini. Yuk kita tenang lagi ya, pelan-pelan. Jadi kalau saya tadi kencang, intonasi tinggi, karena rasa sayang saya supaya apa yang Allah sudah berikan ini terjaga. Jelas ya? Jadi tentang jilbab, paham spirit di balik itu? Jelas ya? Kemudian juga kita belum masuk pada kelembutan, kita baru masuk di sini. Yang kedua tadi, walaupun pakai jilbab, jaga kehormatan itu dan jangan sampai disalahgunakan. Tadi baru waqarna fi buyutikunna. Yang kedua, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang ini lebih keterlaluan lagi, pakai pakaian untuk maksiat. Ibu pernah lihat nggak kalau
Di India itu perempuan pakai gelang di kaki itu, jing supaya kedengeran kan, supaya terlihat oleh lawan jenis ya. Nah itu jahiliyah banyak yang begitu, banyak. Kaki pakaian gelang 2 kilo misalnya kan, jalan bunyi jing kelihatan gitu kan. Nah itu supaya tertarik dan terjadilah maksiat. Nah sekarang saya tidak akan highlight yang tidak berjilbab. Yang saya highlight itu adalah, kok bisa Allah sudah kasih hadiah untuk menjaga kehormatan dirinya, kok dipakai untuk berbuat sesuatu yang maksiat. Saya tuh paling sedih kalau ada perempuan yang tertangkap misalnya melakukan pencurian dalam tanda petik, ternyata dia sengaja gunakan jilbab, pura-pura pakai jilbab ikut i'tikaf, tiba-tiba handphone jamaah hilang. Sampaikan ini ya, tolong, kalau pesan saya sampai ini, orang yang sengaja berbuat maksiat dengan jilbabnya dan dia kenakan itu untuk bermaksiat, itu dosanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang bermaksiat biasa. Jelas ya? Tapi sebaliknya, kadang-kadang kesal, tapi juga pembuktian dari fitrah keislaman sebagai perempuan. Ada perempuan yang kalau sedang maksiat tidak berjilbab, nipu tidak berjilbab, berbuat buruk tidak berjilbab, tapi ketika ditangkap sama polisi, disiapkan, kemudian ditampilkan, kok pada pakai jilbab. Keselnya itu seakan-akan yang melakukan perbuatan yang berjilbab, padahal sebelumnya tidak. Tapi yang kedua ini yang Ibu baca, yang harus disyukuri adalah ternyata fitrah yang saat Allah ciptakan sebagai perempuan tampil di situ. Karena dia merasakan yang bisa meringankan hukuman dia dan menghilangkan persepsi orang supaya dia dianggap baik itu jilbabnya. Itu diakui. Jadi pelaku maksiat pun masih mengakui bahwa jilbab itu kehormatan. Makanya ketika dia dirilis keluar, dia pakai jilbab. Dan kalau dia ingin melunturkan naluri hakim supaya senang dan mengurangi hukuman, nggak tanggung-tanggung, pakai jilbab yang panjang. Coba lihat, itu fitrah Bu. Pelaku maksiat saja sudah tahu tentang itu. Paham ya? Ayo, balik lagi. Ini sudah bagian terakhir. Di materi ini kita masih ada sajad. Kita sampai jam berapa? Iya, boleh. Silakan Ibu sampai dulu dengan suami Ibu di sini. Saya jam 11 pulang ya. Kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi fitrah, ada keindahan, sifat anuthah, tampil indah. Jadi Ibu nggak ada masalah kalau Ibu senang ada seragam, ada baju, ada, itu biasa, itu perempuan. Ya, peduli pada keindahan itu biasa. Tapi tempatkan keindahan itu untuk mendapatkan ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. 2. Punya sifat kelembutan yang unik. Yang dilukiskan dalam hadis tadi seperti tulang rusuk yang bengkok. Sudah? Bahasa gampangnya gini, lembut tapi perasa. Oke? Lembut tapi perasa. Bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Dari suara laki-laki dan perempuan, lembut mana Bu? Pasti perempuan. Makanya kalau ada perempuan suaranya kayak laki-laki, Ibu aneh kan? Dan kalau ada laki-laki suara seperti perempuan, Ibu juga aneh. Tuh, fitrah. Yang ingin saya bicarakan di sini adalah sifat perasanya. Kelembutan ini kalau ditempatkan untuk mengeluarkan sifat takwanya, maka Ibu akan mencapai derajat mendekati sempurna sebagai perempuan. Kelembutan yang ditempatkan ketika suami sedang ada kegelisahan, ketika anak sedang mengadu, ketika sedang curhat dalam kehidupan rumah tangga, ini muncul jadi solusi. Ketika ada rasa marah di lawan pasangan, ini muncul jadi solusi. Tapi ketika itu ditempatkan dengan sifat fujur yang mengalir dengan rasa yang paling tinggi, ini bencana. Perempuan karena punya sifat perasanya, jadi berbagai ingatan itu seringkali disimpannya dalam perasaannya, di hatinya. Karena itu yang dominan.
Kalau laki-laki lebih banyak di pikirannya. Karena itu kadang-kadang kalau datang pikiran yang lain, ini hilang. Bebannya nggak terlalu banyak. Tapi perempuan karena disimpan di perasaan, hilang di pikiran, tertanam di rasa. Ya. Jadi kalau ibu ada masalah hari ini dengan suami, itu rekening listrik 16 tahun yang lalu bisa diungkit lagi. Karena masih ada di sini. Ya. Makanya nanti di pengajian bapak-bapak saya sampaikan, wasiat nabinya sederhana di hadis yang tadi ibu catat itu, nomor hadis 3331. Kata Nabi itu gini kepada para suami, duhai para suami, istausu bin nisa'i khaira. Istri-istrimu itu pahami aja lah, pahami aja, baikin aja, kata Nabi. Sebab memang dalam hatinya menyimpan rasa yang dalam, sehingga kadang-kadang mau kamu luruskan bisa salah, kamu benarkan pun salah juga. Bahasa singkatnya gini, istri itu kadang-kadang tidak ingin dibenarkan, hanya menginginkan suami mengatakan saya salah. Paham ya? Ya kan? Para istri itu nggak ingin dibenarkan, nggak ingin dianggap benar, cuman pengen suaminya ngaku salah gitu. Dan dalam bab itu yang keluar banyak kan? Bla 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 keluar semua ya. Itulah sebabnya kenapa disebut mar'ah. Kenapa disebut mar'ah? Mar'atun, ya? Dari kata muru'ah, yang menyimpan kehormatannya dalam jiwanya. Kalau dia keluarkan itu jadi imro'ah. Makanya istri-istri pembesar dalam Quran disebut imro'ah, imro'atul aziz. Istrinya seorang perdana menteri di masa era Nabi Yusuf alaihissalam yang menggoda Nabi Yusuf itu, imro'ah. Sudah? Tapi kalau dia tanamkan dalam dirinya disebut muru'ah, pribadinya disebut dengan mar'ah. Dari huruf mim, ra, hamzah, ta ada kata mir'ah, ada mar'ah, ada mir'ah. Hurufnya sama, harokatnya beda. Mar'ah itu perempuan yang menyimpan keadaan rasa dalam jiwanya. Mir'ah itu cermin yang menyimpan rahasia di dalam bentuk-bentuk materinya. Makanya ada peribahasa mengatakan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan seperti cermin. Di jangan heran kalau ibu kemana-mana suka ngaca. Periksa di dompet ada cermin, turun dari mobil lihat spion, mau ke sini masih lihat kaca masjid. Tapi kan udah duduk pastikan lagi, selesai. Tapi poinnya bukan itu. Ini sering saya katakan dan sering saya tanyakan di sini. Ibu kalau bercermin di kaca, lalu cerminnya dilempar pecah, bisa nggak dipakai untuk bercermin lagi? Jangan salah, bisa. Bisa cermin itu dirapikan lagi, kan? Jelas ya? Dirapikan bisa, tapi tidak memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, sifat perempuan sama. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Nah, itu yang kurang bagus. Itu yang kurang bagus. Kenapa kita belajar Sayyidah Khadijah duluan untuk menempatkan yang paling tinggi? Jadi walaupun menemukan kegelisahan di diri Nabi, nggak datang tiba-tiba, kenapa Nabi Muhammad, kenapa ya suamiku, kenapa? Nggak ada. Dia bisa menahan itu dan nggak pernah curhat selama berumah tangga puluhan tahun. Kamu kenapa sekarang gelisah? Dulu gelisah 10 tahun dulu kamu datang ke sini gelisah juga. Nggak ada begitu. Datang, assalamualaikum, buka, waalaikumsalam, sedang gelisah betul. Kan turun dari Gua Hira seperti pernah saya ceritakan. Masih ingat ya? Coba ada yang cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Yang saya agak repot tuh yang lambat ingat, cepat lupa. Ya Allah, ampuni saya. Nabi Muhammad turun dari Gua Hira, wahyu belum turun setelah periode Iqra. Ini di Al-Bukhari. Di tengah-tengah tiba-tiba siang-siang malaikat Jibril turun dalam rupa aslinya. Muhammad, nengok kanan kiri nggak ada orang, ke belakang kosong, ke depan lenggang. Begitu nengok ke atas, kata beliau, kata Nabi Muhammad SAW, ini di Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, ada sosok besar kayak duduk antara langit dan bumi, natap ke bawah tajam besar. Ibu gini deh, ibu kan tadi bilang ada yang mau sampai jam 12, jam 2 di sini kan?
Misal, ibu terakhir keluar dari sini. Begitu keluar masjid, dari dekat pohon tiang listrik itu, tiba-tiba ada yang manggil. Cunini, gitu. Cunini. Ibu nengok kanan kiri nggak ada orang, depan belakang kosong. Begitu ke atas, jubah putih, rambut panjang, Cunini. Gitu. Pertanyaan saya, ibu tetap di tempat atau langsung pergi cepat-cepat? Nah, Nabi juga begitu. Ini bahasa hadisnya. Faro'ibtu minhu, aku merasa khawatir bulu kuduku naik sehingga aku cepat-cepat pulang. Jadi takut itu fitrah. Yang salah itu takut berbuat baik. Ya kan? Begitu sampai rumah, dibuka pintu rumah, itu melihat Sayyidah Khadijah. Ini yang saya maksudkan. Dan lihat suami sedang gelisah. Itu enggak mewawancara suami dengan berbagai macam pertanyaan, hanya diam tersenyum menyambut dengan kelembutan, sampai setengah gelisahnya Rasulullah hilang ketika melihat wajah beliau yang mulia itu. Begitu dibuka keluar, waalaikumsalam warahmatullah, dilihat hilang setengahnya. Kata Nabi, zammiluni zammiluni zammiluni, selimuti aku, dibawa, diselimuti, keluarlah kata-kata fenomenal itu. Suamiku sayang, engkau itu orang baik, engkau tak pernah menyakiti orang lain, engkau orang yang dermawan, menjaga anak yatim, engkau adalah penopang bagi yang lemah. Kalau bahasa kitanya, tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, segelisah apapun, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Kumaha ya teh? Itu Sayyidah Khadijah, Bu. Iya, aduh, ini korban drakor kayaknya mah ini. Maksud saya, ini semua potensi yang ada pada diri ibu itu optimalkan ketika dipraktekkan dalam realitas yang sesungguhnya. Ini suami banyak persoalan, di kantor banyak masalah, di jalan kena lampu merah, disalip sama mobil orang lain, nyampe ke rumah capek. Begitu nyampe ke rumah, ibu wawancarai. Kenapa kamu wajahnya begitu? Emang kenapa? Udah di rumah sakit masih begitu. Nggak selesai. Jelas ya? Oke. Ada keindahan, ada kemuliaan yang sudah Allah jaga, ada keistimewaan, ada sifat perasa, ada kreativitas. Pelan-pelan. Pindah ke Quran surah 4 ayat 1. Saya cepat sekali. Karena saya mau tempatkan sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ke nenek. Setelah itu baru kita kembali ke istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya punya waktu kurang lebih 15 menit lagi, jadi kita bisa optimalkan. Ya ayyuhan nasu, ada? Sudah? Ibu masih ingat nggak tadi yang saya sampaikan? Kalau ibu ingin mengoptimalkan semua fitrah manusia, fitrah perempuan yang baik itu, dikeluarkannya dari jiwa apa tadi? Masih ingat? Takwa ya? Kan ada nafsu, ada takwa kan? Ada fujur, ada takwa. Sekarang lihat Quran surah 4 ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Highlight ini. Hai semua manusia, tingkatkanlah takwamu kepada Allah yang telah mencipta, merawatmu, peduli dengan engkau. Rabb itu yang peduli, yang merawat, memberikan semua kebutuhan dan kebaikan. Bawa ini ke kalimat perempuannya, wa zauj di situ. Tempatkan untuk perempuan. Hei semua perempuan yang telah aku cipta, keluarkan potensi takwamu, tingkatkan takwa dan kedekatanmu dengan aku, Rabbmu yang telah menciptakanmu dengan istimewa. Aku yang peduli kepadamu, aku yang mencukupkan semua kebutuhanmu. Jadi pesan Allah ketika ibu menyadari semua keistimewaan ini, pesan pertama yang Allah berikan adalah aktifkan semua keistimewaan yang telah Allah berikan yang bersumber dari jiwa takwa. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kemudian wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Perhatikan, kalau ibu mampu mengoptimalkan itu, kemudian ibu hidup sampai berumah tangga pun berpasangan, akan terlahirlah anak-anak yang kuat, baik lelaki atau perempuan. Ini menunjukkan kesan bahwa seorang ibu yang hebat, yang mampu mendekati Allah dengan takwanya, itu ternyata akan menular kebaikan ketakwaan itu yang bermanfaat untuk anak-anaknya, mau laki-laki atau perempuan.
Makanya saya sering katakan, jurusan terbaik untuk perempuan itu jadi perempuan yang solehah. Kalau istri solehah, ibu-ibu yang solehah, nenek yang solehah. Dan betapa banyak orang hebat, bahkan laki-laki, itu menjadi bintang di zamannya yang melewati setiap era, itu karena peran ibunya. Saya mau rinci, Bu, ya. Ibu pernah dengar kan Imam Asy-Syafi'i? Bu, dikenal sampai sekarang itu, ibu jangan kira cuma ayahnya yang berjuang maksimal itu. Ayahnya kan meninggal, ibunya. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gaza 150 Hijrah. Ayahnya meninggal. Bu, ini saya sampaikan penting sekali. Yang gendong dari kecil itu ibunya. Ibunya yang memulai ketakwaan kepada Allah, mendekati Allah, rajin sholatnya, lalu diwariskan pada anaknya. Beliau yang gendong Syafi'i kecil tawaf keliling Ka'bah, disimpan di halaqah para ulama, kemudian dibawa untuk menyatu dengan Arab Badui supaya tahu bahasa mereka yang bening, sehingga sama dengan bahasa Quraisy. Itu ibunya. Muridnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, lahir 164 Hijrah. Itu viral dalam kisah. Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis. Ibu tahu bagaimana kesolehan ibunya? Ibunda beliau saking dekatnya dengan Allah, dan kedekatan itu ditularkan kepada anaknya. Itu Imam Ahmad selalu dibangunkan menjelang subuh itu, sampai dalam musim dingin pun dimasakin air dulu, diwudukkan dengan air hangat. Walaupun dalam masa haidnya itu digendong, diantar ke masjid, ibunya nunggu di luar. Selesai dengan para ulama, balik lagi. Itu berkah ibunya. Ibu buka kitab Fathul Bari 16 jilid, buka jilid pertama di mukaddimah. Imam Al-Bukhari itu ibunya luar biasa. Beliau lahir, ayahnya meninggal dunia, usia sekitar 2 tahun menjelang 4 itu matanya divonis buta permanen. Tapi ibunya, dia punya mihrab, hamparan sajadahnya, dekatnya dengan Allah, doanya luar biasa. Anaknya diganti dari matanya yang tidak melihat itu dengan kecerdasan dalam jiwanya. Sekali dibacakan langsung ingat. Dan ibu mau bacakan berapa banyak pun bisa diulang dari awal, titik komanya sama. Al-Bukhari. Saya bacakan 10 hadis. Misal, jangan saya lah, ulama Irak ngundang Al-Bukhari, dibacakan 10 hadis diacak, Bu. Sanadnya diacak, orang-orangnya diacak, kemudian setiap orang itu menyampaikan 10 ulama, satu orang ulama nguji dengan 10 hadis, diacak semua dari orangnya sampai isinya. Begitu yang pertama mengatakan, coba hadis ini benar atau enggak, tolong urutkan. Kata Imam Al-Bukhari, selesaikan dulu 10-10-nya supaya langsung saya jawab. Begitu sudah 100, diurutkan dari yang pertama sampai yang terakhir, hadisnya disebutkan urutannya, ini salah, yang benar begini, yang ini salah tempat, yang benar di sini, yang ini di sini, sampai ujungnya Al-Bukhari. Itu ibunya. Tapi yang mau saya cerita, saat usia 4 menjelang 5 tahun, dibawa ke Kutab, tempat belajar awal waktu itu disebut dengan Kutab namanya, untuk ngaji Quran. Itu begitu mengaji ke depan, level-level beliau itu sudah tinggi-tinggi semua, sudah senior. Cuma beliau yang kecil, dituntun oleh asistennya dari ibunya. Begitu sampai di tempat belajar, itu gurunya membacakan surat Qaf. Udah selesai, nanya iseng begini, man hafidha, siapa yang sudah hafal? Itu cuma Al-Bukhari kecil yang angkat tangan mengatakan, hafidtu an dhahri qalbi, saya sudah hafal dalam diriku. Hafal dalam kepala, itu kalimat yang benar. Ada hafal di dalam kepala, ada hafal di luar kepala. Hafal di luar kepala itu belum hafal namanya, karena masih di luar. Nah, Al-Bukhari benar kalimatnya, saya hafal di dalam kepala saya. Gurunya penasaran, diminta ke depan. Ini kisah nyata. Ta'al ya bunai, anakku sayang, maju ke depan. Nah, ini guru-guru kalau ikut pengajian ini, itu penting komunikasi dengan murid supaya merasa nyaman saat belajar. Begitu ke depan, ikra, baca. Bukan hanya hafalannya yang sempurna, tapi sifat hurufnya, tajwidnya, sampai ke makhrajnya itu persis sama dengan syekhnya. Maka didoakan, ditepuk pundaknya oleh syekhnya, atau kama kala terjadi seperti dulu. Apa yang terjadi? Kata syekhnya, minal an tadrusul hadis. Mulai sejak ini ananda langsung belajar hadis. Karena syekhnya menyimpulkan Quran itu sudah dijamin oleh Allah mudah dihafal, hadis gak ada jaminan. Tapi anak ini adalah bintang, adalah berlian yang pasti kalau belajar hadis pun akan cepat dihafal. Maka dengan bangga pulang ke rumahnya, ini kisah nyata, bertemu dengan ibunya. Beliau nggak lihat, dia katakan, ummi, tadi terjadi begini. Tadi saya belajar, kemudian saya diminta di tes hafalan, saya mengatakan begini, lalu guru saya mengatakan sekarang belajar hadis. Kata Al-Bukhari kecil, uribil hadis, mi, saya pengen belajar hadis.
Kata ibunya, ya bunayya iktafi bil Quran. Anakku sayang, Quran dulu ya. Nanti kalau Quran dah selesai, baru hadis. Kata Al-Bukhari, la uridul hadis. Enggak Mi, saya yakin dengan Syekh. Saya pengen bersamaan belajar Quran. Lalu setelah itu beliau meraba jalan ke kamarnya, ibunya masuk ke mihrabnya tadi. Nanti di akhir saya tutup cara untuk mengaktifkan jiwa takwa bagi perempuan. Salah satunya itu, coba ibu siapkan mihrab. Yang di situ khusus ibu mencurhatkan diri dengan Allah. Masuk ke mihrabnya, dibentangkan sajadah. Di situ beliau sholat 2 rakaat, berdoa minta dalam sujud kepada Allah supaya Al-Bukhari diberikan kesembuhan dalam matanya. Nah, saat ibunya ini berdoa, mengalir air mata, Yal Basir, Yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'idz basirat tabni. Ya Allah yang maha melihat, yang maha melampaui kuasamu atas segala hal, mohon kembalikan penglihatan anakku. Itu karena lelah tertidur. Al-Bukhari sedang mengulangi surat Qaf tadi. Sampailah di ayat 21 sampai 22. Begitu sampai di ayat itu dibacakan kalimat begini ayatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Ayat ini sebetulnya berbicara tentang hukum akhirat yang semua orang tak melihat, dibuka oleh Allah pandangannya supaya melihat. Maka keberkahan ayat ini diturunkan pada Al-Bukhari ketika sampai pada kalimat laqad kunta fi ghaflatin an hadza. Dulu pandanganmu tertutup, gak bisa lihat. Fakashafna anka ghita'aka, maka mulai hari ini kami buka singkapan pandanganmu, fabasaruka al-yawma hadid, mulai detik ini kamu akan melihat lagi dengan tajam. Itu yang menurut medis butanya permanen. Seketika terbuka pandangannya, ibunya mimpi ketemu Nabi Ibrahim, disampaikan bahwa anakmu akan melihat lagi. Karena nama Al-Bukhari itu bukan nama asli. Aslinya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Birdizbah bin Al-Mughirah Al-Ju'fi, Al-Bukhari, Al-Khurasani, Al-Uzbekistani sekarang. Jadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kalau ibu namakan nama orang-orang soleh, itu artinya tafaul, ingin mengikuti jejak kemuliaan mereka. Nah, di antara kemuliaannya Allah dekatkan sifatnya. Maka ketika ibu Imam Al-Bukhari berdoa, datang Nabi Ibrahim dalam tidurnya mengatakan, anakmu dapat kabar gembira dari Allah, akan melihat lagi. Anaknya mengulang Quran. Begitu tertidur, ini mengulang Quran sampai ke kalimat tadi, langsung dia kaget bangun, dia panggil ibunya. Ummi laqad ra'ait. Ibu, saya melihat lagi, katanya. Ibunya kaget bangun, dipeluk anaknya, ditenangkan. Nih, lihat bahasa ibu, ditenangkan. Ya bunayya rabbama ra'aita biqalbik. Nah, mungkin engkau melihat dengan hatimu. La bal bi'aini, enggak, dengan mata saya. Ini ibu pakai baju ini, di sekitar kita ada benda ini. Maka sadar ibunya bahwa anaknya sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, dibuka kembali penglihatannya, keduanya berpelukan. Sejak itulah belajar hadis sampai menghimpun Sahih Al-Bukhari sekitar 16 tahun. Itu ibunya. Nah, maka ayat ini ingin mengatakan, duhai para ibu, aku telah ciptakan engkau istimewa, kata Allah. Ada hal-hal yang baik dalam dirimu, maka keluarkan, eksplor itu dengan jiwa takwamu, supaya terlahir keturunan-keturunan yang hebat. Kalau perempuan dia afiat, kalau laki-laki dia kuat dalam kebaikan. Bagaimana caranya? Maka masuklah ke aspek-aspek peningkatan takwa. Nanti contohnya istri si Nabi tadi, caranya yang ini. Ya, masuk Quran surah ke-30 ayat 21. Ya Allah, yang saya lihat itu adalah jadwal sholat subuh 4.33. Berarti nggak gerak-gerak dari tadi, kenapa gitu ya? Saya kan mau berhenti 15 menit lagi ya, saya kira udah 33, ternyata udah 44. Yang saya lihat ternyata jadwal imsak 4.33. Allah. Dah, Quran surah 30 ayat 21 ada? Ya, paling kiri sebelah bawah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Satu, mencari pasangan yang saleh, atau sekali lagi mencari pasangan yang saleh, atau memohonkan kepada Allah dari pasangan yang Allah titipkan menjadi saleh. Berusaha bersama menjadi saleh. Ini dimulai dalam fase kehidupan rumah tangga. Sudah? Ibu kan tadi ingin samara kan? Ya kan?
Di rumah tangga ingin sakinah, mawaddah dan coba lihat di ayat itu dibuka dengan kalimat ayat. Wa min ayatihi. Ayat disebutkan 64 kali dalam Quran. Dan tidak ada satupun kata ayat di Quran kecuali menunjukkan kedekatan dengan Allah. Jadi bukan sekedar tanda. Di pernikahan itu sering disebutkan begini, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah gitu kan. Itu kurang lengkap. Tanda itu ada 3. Ada wasmah, ada alam, alamat, ada ayat. Ayat itu tanda yang mendekatkan seorang hamba dengan Allah. Itulah sebabnya kenapa isi Quran disebut ayat, karena setiap kali kita baca Quran, keadaan kita lebih dekat dengan Allah. Jelas? Nah, di sini pernikahan dibuka dengan kata ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, itu azwaja itu nikah, tapi dibuka dengan ayat. Baru muncul di situ sakinah, mawaddah dan rahmah. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah rahmah. Samara itu pintunya ayat. Jadi kalau ibu ingin samara di rumah tangga, gampang. Buka pintunya dengan kunci ayat. Dekati Allah. Yang punya sakinah siapa? Yang punya mawaddah? Yang punya rahmah? Ibu ingin ketiganya tapi jauh dari Allah, bagaimana bisa dapat? Ayat, dekati Allah. Siapa yang mendekati ayat ini, mendekati Allah ini dengan ayat itu? Satu, karena ini konteks kajiannya untuk perempuan, pertama dimulai dari ibu dulu. Bentuk diri menjadi salihah. Kalau ibu menginginkan suami saleh, bantu ibu dulu jadi salihah. Ya, ini kan di pengajian ibu-ibu, di pengajian bapak-bapak saya balik kan, karena kan berlaku bersamaan. Ya, jadi bentuk dulu diri ibu. Nih, apa manfaatnya pasangan ketika melihat misalnya pasangannya belum terlihat lebih baik, jangan dihukumi, jangan dihukumi. Bentuk dulu kepribadiannya masing-masing untuk menjadi baik. Ibu bentuk dulu salihah. Ibu lihat suami belum semangat sholatnya, ibu dulu yang paling semangat. Nanti terus-terusan melihat ibu, nanti hatinya terketuk sendiri. Ibu nggak bilang pun dia diam-diam itu tepat waktu. Diam-diam. Bentuk dulu diri pribadi. Bagaimana caranya? Satu, dari sekian rumah ibu yang luas itu, siapkan satu bagian menjadi mihrab. Satu bagian aja. Ini konkret ya. Tidak harus satu ruangan. Kalau ibu punya satu ruangan, alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau seperti saya, yang saat baru kembali dengan istri itu cuma nyewa petakan, saya tinggal di petakan, dan tidak ada beda. Saya sekarang tidur di karpet, di lantai, di kursi, nggak ada masalah. Kan dunia sementara, besok juga tidur di tanah kan, nggak ada masalah. Apa yang besar dari dunia ini? Ya, kenapa harus begitu dibanggakan? Bukan aib bu, ngontrak tuh bukan aib. Ya, toh kita juga ngontrak di dunia. Besok-besok pulang. Gitu. Jadi nggak usah terlalu apa ya, dengan gambaran dunia, ngobrol ini itu hanya menuntut Anda itu menjadi lebih lelah dalam kehidupan dan lupa bekal untuk dibawa pulang. Ya, saya turunkan yang bagian terakhirnya, hamparan sejadah aja bu. Saya cuma 3 petak depan untuk terima tamu, yang tengah itu untuk kami, ya. Kemudian yang belakang untuk ibadah dengan dapur. Itu cuma sehamparan sejadah. Di situ saya berdoa, di situ saya doa, di situ saya jamaah, itu sholat bersama. Makan nggak pernah di situ. Mihrab itu tempat khusus yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah saja. Berkhalwat, ya, khusus untuk Allah saja. Doa di situ, baca Quran di situ, curhatnya di situ bu. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 37. Untuk perempuan saya khususkan Maryam. Maryam itu disiapkan mihrab oleh orang tuanya. Apa rahasia mihrab itu? Satu, mempercepat kedekatan dengan Allah. Tapi tolong ya bu ya, hanya untuk ibadah saja. Jadi selain urusan ibadah, keluar dari situ. Termasuk bikin status. Ceklik, maaf sedang di mihrab ya. Gak usah keluar. Itu hanya untuk ibadah dan curhat. Ibu punya masalah, curhat di situ. Sujud di situ. Ada anak misalnya sulit dengar ibu, curhatkan di situ. Itu nasabnya nanti ada ilmu sanadnya ke Nabi Yakub, Quran surah 12 ayat 86. Di Nabi Yakub itu kalau masalah ada di anaknya, ngeluhnya cuma sama Allah. Bahasanya tuh indah. Kalau bahasa bebasnya begini, ya Allah,
Engkau yang percayakan kepadaku, Engkau yang titipkan kepadaku, aku telah berusaha seperti Engkau yang telah perintahkan kepadaku. Aku yakin pasti ada kebaikan yang telah Engkau tetapkan untukku. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku tuh kalau ngadu cuma sama Allah. Jelas? Yuk, Quran surah ketiga ayat 37, saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam disiapkan mihrab untuk khusus ibadahnya mendekati Allah. Ketika Nabi Zakaria mengunjungi Maryam di mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Satu, rizkinya begitu mudah. Ibu-ibu, istri-istri, nenek, anak-anak yang mengkhususkan di rumah punya tempat khusus untuk berkhalwat, beribadah khusus mendekat kepada Allah. Yang pertama itu mendatangkan kemudahan rizki. Saya sering sampaikan Bu pada para suami, jangan diduga kalau Anda pulang ke rumah bawa harta yang banyak itu, sukses pekerjaan, proyek, hanya karena Anda saja. Belum tentu. Anda mau sepintar-pintarnya Allah nggak berkehendak, nggak akan terjadi. Proyek ratusan miliar, suami pintar, apa dikirakan sukses? Belum tentu Bu, kalau Allah nggak berkehendak. Siapa yang mengetuk pintu langit supaya Allah memudahkan proyeknya? Istri di rumah, ibu. Saya sering tegur anak-anak Bu, walaupun sukses. Kami punya kelas dari pengusaha-pengusaha tuh, 400 orang hebat-hebat, macam-macam. Itu kalau sehari dia belum sapa ibunya, saya tegur tuh. Saya bilang, Anda nggak ngaji Quran. Allah tuh sampaikan, Quran surah 46 ayat 15. Jangan dikira kesuksesanmu itu setelah kamu hebat begini, itu karena ikhtiarmu. Engkau mungkin 30% saja, 70%-nya tuh ibumu yang tahajud malam-malam. Minta sama Allah supaya anaknya dimudahkan. Jangan seperti kami ya Allah, yang tidurnya di tempat begini, sukseskan anak kami ya Allah. Tuh bapak Anda tuh yang peluh keringatnya luar biasa, serabutan, mencangkul dan sebagainya. Makanya kalau ibu pun sekarang merasa hebat sebagai seorang anak, sukses dengan bisnis, dengan macam-macam, hal pertama yang harus dilakukan itu apa? Bakti orang tua. Nanti materi selanjutnya itu bakti orang tua. Dan itulah pembukanya. Jadi di posisi ibu sekarang sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu ataupun nenek, kalau bisa tuh punya tempat khusus walaupun sehamparan sejadah. Qalat ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Itu jawabannya. Ini semua dari Allah. Kalau tertambat cintanya pada Allah, yang keluar itu semua rahmat Allah. Dan nggak ada takutnya. Nggak takut tuh kalau suami cuma pulang 100.000 yang dibawa, nggak takut, nggak khawatir. Yang penting Allah ridha. Saya itu Bu, ada seorang role model, harus sering kita belajar dari yang begini nih. Itu suaminya tuh, saya nggak sanggup juga mengatakan kalimat ini, tapi orang bilang itu serabutan, kuli bangunan. Istrinya cuma bawa-bawa kayu di sawah buat masak. Tapi kalau Anda kunjungi ke rumahnya, itu semua kayaknya ada aja, makanan, ikan, buah-buahan. Dan kalimat yang keluar selalu begini, Alhamdulillah, Allah selalu memberikan berkah kebahagiaan pada kami. Abi itu kalau pulang bawa uang banyak sekali. Berapa? Saya bilang 500.000. Banyak sekali. Tahu nggak ibu siapa mereka? Keluarga Quran yang istrinya hafal Quran 30 juz, suaminya pun sudah 7 riwayat, dan mereka sedang berjalan-jalan di muka bumi. Yang orang lain anggap, wah ini orang biasa, cuma di sawah, cuma kuli bangunan. Ternyata mereka adalah sosok-sosok mulia yang sedang beraktivitas sementara di muka bumi. Jadi kalau Allah hadiahkan orang semacam itu dengan fasilitas biasa, ibu Allah kirimkan fasilitas yang banyak, bisnisnya sukses, nyaman, kajiannya banyak, macam-macam, belum mampu mendekatkan diri dengan Allah, dengan cara apa lagi Allah kirimkan fasilitas? Coba diukur itu poinnya. Nah, jadi untuk membangun ketakwaan itu sekali lagi, ibu harus ciptakan, bikin sendiri. Kalau nggak dibikin tuh nggak akan pernah jadi, Bu. Sudah, tinggalkan tuh pendapat-pendapat banyak orang sekarang bahwa oh perempuan harus setara, harus begini. Enggak, yang terhebat itu Anda jadi ibu yang baik, istri yang salehah, anak yang salehah. Mulai dekati Allah dulu. Itu dulu. Setelah itu silahkan mau jadi dosen kah, silahkan. Dokter perempuan silahkan. Yang mengandung perempuan, melahirkan perempuan. Kok yang periksa laki-laki? Ya kan? Silahkan. Tapi yang paling penting itu dekati Allah dulu. Dekati Allah. Ini poinnya. Nah, kalau sudah memulai dekat dengan Allah, nanti yang lain akan ikut, Bu. Saya datang ke Indonesia, dari Tripoli,
terus dihadapkan pada satu keluarga. Unik nih, suami ngaji di A, istri ngaji di B, nggak pernah ketemu. Jadi kalau lihat wajah suami, wajah bid'ah terus tuh. Suami juga bingung. Akhirnya diputuskan, pas lihat saya ngasih ta'lim waktu itu, diundang ke rumah. Jadi guru-guru istrinya diundang semua, yang suami juga datang, dialog dengan saya. Karena mereka senang Quran hadis, yang saya keluarkan Quran hadis, ketemu. Akhirnya yang ini kita turunkan, yang ini kita naikkan, ketemu di satu titik. Alhamdulillah berkah. Apa yang terjadi? Keduanya kompak. Istri menyadari kekurangannya di sini, suami menyadari ini yang harus dilakukan. Ketemu satu titik, istrinya berusaha dulu merubah menjadi lebih baik, suaminya ikut. Sekarang istrinya pentahsin Quran, senang dengan Quran. Suaminya buka rumah Quran, menyebar hampir di seluruh Indonesia. Yang paling menarik, yang luar biasa, begitu begitu ibu dan suami istrinya dekat dengan Allah, anaknya ikut semua ke bawahnya. Anak pertamanya senang Quran, keduanya senang Quran, terus dan nyebar. Sahabatnya pun jadi ikut. Itulah keindahannya, Bu. Jadi jangan vonis dulu, suami saya begini, kenapa nggak seperti ustadz ya? Itu yang Allah kirimkan, itu yang ibu rawat. Ibu dihisab dengan suami ibu, bukan suami orang. Catat itu. Bikin status. Anda dihisab dengan suami Anda, bukan suami orang. Makanya saya sering katakan, jangan terlalu banyak berharap kepada saya atau siapapun, sepanjang Allah sudah kirimkan pasangan hidup yang baik. Jelas ya? Jaga itu baik-baik. Nah, terakhir, tadi baru menikah kan, terus ada mihrab, sekarang mengandung, mau melahirkan keturunan, turun ayat. Quran tuh detil banget. Dari ibu dicipta, apa keistimewaannya, keindahannya apa, sebelum menikah bagaimana, saat menikah, saat sedang mengandung, hamil pun ada turun ayatnya. Quran surah ke-7 ayat 189. Lihat ya. Sudah? Yang bagian pembuka itu sama dengan Quran surah 30 ayat 21. Jadi saya langsung ke kalimat falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa. Ada? Wa marrat bih. Kalau yang pembukanya sama dengan An-Nisa itu. Ya, ayat 1 dan Ar-Rum ayat 21. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah, ada? Wa khalaqa minha zawjaha, ada? Nah, ke bawah. Falamma taghasyaha, maka tatkala istri mulai mengandung, hamalat hamlan khafifa, kandungan yang ringan. Sampai kemudian ke kalimat falamma athqalat, ketika kandungan mulai berat, usia 7 bulan, 8 bulan menjelang persalinan. Lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau istri sudah menjadi salihah, suami ikut, nanti secara otomatis keturunannya akan dijaga oleh Allah. Refleks suami istri itu ketika bahkan dalam kandungan akan memperbanyak doa kepada Allah supaya yang lahir anak-anak yang saleh. Itu poinnya. Ya Allah, sekiranya Engkau menganugerahkan anak yang saleh kepada kami akan sangat bersyukur, dan itu menghilangkan semua rasa sakit yang sedang dirasakan oleh istriku. Jadi adabnya begini, kalau istri mengandung, itu suami berdoa. Bukan hanya istri yang berdoa, dua-duanya. Dan saling mensupport. Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi kecuali apa? Ibu bentuk dulu sebagai karakter salehahnya muncul dalam kehidupan dengan jiwa takwanya. Jadi kesimpulan cepatnya adalah, inilah diantara karakter-karakter perempuan yang ditampilkan dalam Al-Quran. Dari mulai keindahannya, kenapa mesti berjilbab, dari mulai keadaan hatinya yang kadang perasa tapi lembut, ya, kemudian dari mulai perangai dalam kehidupannya, ditempatkan sebagai pribadi, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai nenek, dan turunan-turunan lainnya. Kalau kita ingin melihat lebih jauh tentang praktek ini, bagaimana detil prakteknya, kalau sholatnya seperti apa, kan ada mihrab kan, tapi belum tahu sholatnya kan, seperti apa tuh, dari mana ilmunya? Bagaimana membawa jiwa takwa saat masak, bagaimana membawa jiwa takwa saat suami sedang bertugas di pekerjaannya. Tidak ada praktek paling sempurnanya kecuali pada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kenapa Nabi hampir semua aktivitas yang penting di dunia beliau melakukannya. Beliau pemimpin, beliau pernah berbisnis menggembala kambing, beliau pernah berjualan sampai juga merantau keluar, ya, beliau juga pernah
merawat orang-orang sekitaran, semua aspek itu sehingga pendamping beliau mudah untuk diteladani. Nah, ibu sekalian, semua optimalisasi kesempurnaan dari sifat ini, contoh paling optimalnya Sayyidah Khadijah. Jadi kalau ibu bisa belajarkan dan keluarkan sifat-sifat yang pernah kita bahas dulu, itu insya Allah samara bisa dibawa ke dalam kehidupan rumah tangga. Tapi kalau ingin belajar detailnya, kita harus turunkan setiap karakter istri Nabi supaya sesuai dengan apa yang akan ibu pilih. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuki kepada sesi yang baru lagi pada istri Nabi SAW yang kedua, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah sudah, karakternya sudah. Jadi saya mohon mudah-mudahan ada perubahan setelah kembali dari sini menjadi lebih baik, dan yang paling penting adalah istiqomah. Ya, istiqamah. Jeda sebentar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nahmaduka kama 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka syukran kama 'allamtana an nashkurak, antal muqaddim wa antal muakhir bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nusalli wa nusallimu ala habibikal karim rasulikal mustafa al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.